Dadendate adalah seni musik dan bertutur dari Desa Taripa, Kecamatan Sinduwe, Donggala, Sulawesi Tengah. Seni musik ini diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun oleh suku Kaili. Sejak tahun 1714 atau abad ke-18, seni Dadendate telah tumbuh subur di tengah masyarakat Desa Taripa. Seni bertutur ini sudah tak asing bagi warga desa dari orang tua hingga anak-anak. Tak heran jika berkunjung ke desa ini akan kita jumpai tugu yang menggambarkan seorang pria memegang kecapi. Simbol ini menandakan bahwa Desa Taripa terkenal dengan seni bernyanyi Dadendate. Desa Taripa yang berada di Kabupaten Donggala merupakan desa yang dikenal dengan Desa Kecapi atau Desa Dadendate. Nah, hari ini saya sudah janjian dengan Pak Usman selaku tokoh maestro Dadendate dan saya akan mengupas lebih dalam tentang sejarah Dadendate yang ada di Desa Taripa. Menurut cerita warga Desa Taripa, dulunya Dadendate adalah senandung yang orang tua dulu nyanyikan untuk menghibur dikala beristirahat atau menyanyikan lagu untuk anak-anak mereka. Sedangkan Dadendate sendiri berasal dari kata dade yang berarti nyanyian dan date berarti panjang atau tinggi. Tidak banyak yang tahu sejarah maupun asal-muasal kesenian ini. Menurut orang tua dulu, kesenian Dadendate menjadi pertunjukan wajib dan sering dimainkan di acara penting seperti pesta pernikahan, syukuran, atau penyambutan tamu. Oh iya pororangan narata Tumainan ginilen torana Dadendate bore magani hajana ni hajana Nana Dadendate mudeni hajana ni Dari tanah Sanggodina kupambela na Jawa Dari tanah Sanggodina seibo kupambela boku kupambela Dari tanah Sanggodina Bukan hal yang gampang untuk bisa menguasai teknik Dadendate ini. Seni bertutur khas masyarakat etnis Kaili di Provinsi Sulawesi Tengah ini, selain mampu mengungkapkan suatu masalah atau satu peristiwa lewat syair yang baik bersifat spontan, juga butuh bakat berimprovisasi yang mumpuni. Tapi mesti menggunakan kata-kata dalam bahasa Kaili yang syarat nilai sastranya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Usman dan juga Ibu Simalia dan mereka ini merupakan salah satu kelompok Dadendate yang ada di Desa Taripa. Ini sebenarnya sudah generasi keberapa sih Pak? Iya. Atau sebelumnya sudah ada maestro yang Iya, menjadi generasi pertama? Iya, memang ada generasi pertama itu dari yang pertama menurut saya punya
yang saya dapat tahu dari pertama itu Lasena, Lasena. Lasena. Oke. Baru yang Bastaria. Bastaria itu bersama dengan Lasalemba. Kemudian Lagompuyo, baru Musudero. Jadi kita ini sudah generasi kelima sudah kita ini. Oh, generasi kelima ya? Kelima sudah. Oke, berarti sebelumnya sudah banyak yang ada maestronya Iya, ya? ada. Oke. Saya penasaran sama lirik-lirik yang tadi dikeluarkan dan dinyanyikan sama ibu dan adik-adik di sini. Itu liriknya itu secara spontan atau sebelumnya ada latihan atau mungkin ada yang dihafal dulu gitu? Ya, sebenarnya kalau lirik itu memang tidak ada yang dihafal dulu. Oke, jadi Tidak itu ada yang sebenarnya dihafal. semua Dia spontan. jadi dia. di tempat Jadi ya? di tempat, iya. Wow. Apa dia ingat, dia bisa nyanyikan. Oke. Apa dia lihat, dia bisa nyanyikan. Oke. Iya, dia tidak memang semacam yang dihafal memang itu tidak. Nah, dia tergantung dari apa maksud tujuan yang mengundang Dadendate di situ dia bercerita tentang itu. Oke. Umpamanya kalau di pernikahan dia menyanyi tentang pernikahan. Oh. Kalau di kedukaan di undang Dadendate dia menyanyi tentang kedukaan begitu. Oh, jadi sesuai situasi yang Iya, ada di yang situ ada, ya. iya. Oke, Dalam dan rangka acara Quran, Oke. adat, adat dibilang. Ini sebenarnya Bu, memang Dadendate ini memang panjang. Kalau kita diundang di pesta pengantin itu, biasanya kita sampai jam 1 baru berhenti. Bapak dan Ibu dan kelompok yang lain Dadendate kira-kira sudah tampil di mana aja sih Bapak Ibunya? Iya, kalau kita ini sudah pernah tampil di Jakarta, main di Taman Ismail Marzuki. Oke, main di Taman Ismail Marzuki loh sampai Iya. keluar. Wow. Kalau di Jogja itu di Parangtritis. Di Parangtritis. Parangtritis tampilnya Dadendate. Di Bali sudah 2 kali. Iya, di Bali sudah 2 kali. Bali 2 kali ya. Kalau di Donggala, di Palu, tidak dihitung lagi. Sudah banyak kali. Banyak kali Bu. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, inari ibu-ibu. Dadendate adalah warisan budaya yang sudah tentu wajib dilestarikan. Pak Usman dan kelompok Dadendate adalah mereka yang sudah berusia lanjut. Cita-cita mereka tentu sederhana, agar seni Dadendate ini tak akan usang oleh waktu. Untuk itulah Pak Usman dan yang lainnya kini tengah mendidik generasi muda untuk menjadi penerus Dadendate ini. Selain kemampuan bertutur, kesenian Dadendate juga menuntut penguasaan memainkan alat musik. Alat musik di sini menggunakan kecapi dan basimbasi. Basimbasi sendiri adalah jenis alat musik tiup sejenis suling yang terbuat dari bambu dan rotan dengan panjang kurang lebih 20 cm. Alatnya terlihat sederhana, tapi tidak dengan teknik memainkannya. Tak semua orang mampu memainkan alat musik ini, karena dibutuhkan nafas yang panjang, mengingat alat ini mesti ditiup terus-menerus tanpa terputus. Selain basi-basi, alat yang wajib ada di seni Dadendate adalah kecapi. Kecapi khas suku Kaili hanya memiliki 2 tali, yang dulunya terbuat dari tali enau, dan sekarang telah menggunakan senar
yang menimbulkan irama yang khas. Pak Usman selain sebagai pemain, beliau juga sekaligus menjadi pembuat kecapi. Kali ini saya beruntung diajak beliau untuk mengambil bahan baku pembuat kecapi. Nah, kali ini saya dan Pak Usman akan menuju ke lokasi di mana tempat-tempat pohon yang akan menjadi bahan utama dari alat musik kecapi ya Pak ya? Iya. Oke, ini masih jauh tempatnya atau? Ya, kira-kira sekitar 20 meter lagi. 20 meter lagi ya? Ada di sebelah situ Wow. pohon kayu. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang memiliki tekstur kuat tapi mudah dibentuk. Selain itu, kayu yang bernama lengaru Iya, dan iya. balaroa dalam bahasa Kaili ini Balaroa. tidak dimakan rayap. Untuk itulah, jenis kayu ini paling cocok untuk dijadikan alat musik kecapi. Kamu mau coba? Oke, Pak Usman, Oke. saya mau coba dong. Oke. Saya mau coba potong pohon balaroanya. Wah, ini lumayan keras juga ya. Pak Usman, mau tahu dong ini kayu yang dari pohon balaroa ini karakternya seperti apa ya? Mungkin ini lebih keras dibanding pohon yang satunya. Iya, lebih keras ini, lebih daripada keras ya? daripada yang Oke. satunya. Kalau pohon yang satunya tadi apa? Lengaru. Lingaru. Iya, dia agak lembek sedikit ya. Oh, dia lebih lembek Iya, ya? lembek dia. Oh, oke. Lebih keras ini daripada lengaru itu. Nah, karena seperti ini sangat sulit, jadi saya akhirnya menyerah dan saya serahkan kembali ke Pak Usman aja ya. Yang penting saya sudah tahu Iya, dan saya sudah coba ya. Oke. Oke, semangat Bapak. Menurut Pak Usman, pembuatan kecapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa sampai sebulan. Karena kerjanya ya harus pelan-pelan agar kayu tak pecah dan dapat menghasilkan bunyi yang diinginkan. Wow, lumayan berat nih. Pantas saja tadi Pak Usman bilang untuk pohon balaroanya yang ini dia lebih keras dibandingkan Lengaru. lingaru ya. Lengaru. Kalau Anda pegang nih, lumayan nih. Berat banget. Alat musik kecapi khas suku Kaili ini berbentuk menyerupai perahu kecil dengan 2 tali senar. Di bagian atasnya terdapat 5 bulatan besar, sedangkan bagian bawahnya memiliki 1 bulatan kecil. Terlihat sederhana, tapi tak semua orang mampu memainkan alat musik ini. Semoga saja generasi muda seperti saya ini tertarik untuk mempelajari warisan budaya seperti Daden Date, agar ketakutan kita akan hilangnya budaya bangsa seperti ini tak akan terjadi. Karena selain kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini dulu. Dadenda, dadenda, dadenda. Randu atau Ceiba petandra adalah pohon tropis. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan bagian utara. Pohon randu juga termasuk tanaman industri yang cukup digemari. Buah dari pohon ini memiliki nilai manfaat yang tinggi, disebut kapuk. Jenis kapuk kalah populer dengan kapas. Bahkan kadang kita tidak bisa membedakan mana kapas dan mana kapuk. Di masa lalu, kapuk menjadi komoditi andalan dan Indonesia menjadi pemasok kapuk karena memenuhi 85% kebutuhan dunia. Hanya saja komoditi ini sudah mulai tergilas oleh zaman. Saya masih berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Dalaka, Kecamatan Sinduwe. Desa ini menjadi sentral produksi pembuatan kasur dan bantal berbahan kapuk di Sulawesi Tengah.
Warga desa Dalaka telah mengolah kapuk sejak tahun 1990-an. Desa Dalaka, Kabupaten Donggala dikenal sebagai sentral tempat produksi kapuk, sehingga mayoritas penduduk Desa Dalaka merupakan penjual dan pengrajin bantal dan kasur kapuk. Nah, setelah dari sini, saya sudah janjian dengan ibu-ibu untuk melihat langsung bagaimana produksi bantal dan kasur kapuk ini. Seperti yang saya lihat ini dan dijual di sepanjang jalan Desa Dalaka. Penasaran? Yuk! Ibu! Menurut informasi yang saya dapat, bahwa nama Dalaka ternyata sebuah singkatan dari daerah ladang kapuk. Ya, benar sekali. Jika Anda ke desa ini, akan dengan mudah menemukan pohon kapuk. Pohon randu ini tumbuh subur dengan hasil kapuk yang sangat melimpah. Hasil yang melimpah inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk membuat bantal hingga kasur dari kapuk. Hari ini saya sudah janjian dengan Nenek Haina, salah satu pembuat bantal dari kapuk. Rencananya pagi ini kami akan memanen buah kapuk. Saya jadi penasaran, bagaimana bentuk buah kapuk ini? Oke, Ina, sekarang Ya. kita mau kemana nih? Panjat kapok, Oke. habis dipanjat baru kita kumpul. Oke, kita akan lihat bersama-sama nih Iya. proses panen kapuknya ya, Ina ya. Pohon randu tinggi menjulang tanpa cabang, bisa mencapai 60-70 meter dan berdiameter 1-3 meter. Saya jadi gugup melihat si bapak memanjat pohon randu ini. Pohonnya tinggi, tapi bapak memanjatnya tanpa alat pengaman. Untungnya bapak sudah terbiasa seperti ini. Bermodalkan kayu panjang dengan pengait di ujungnya, bapak mencungkil buah-buah kapuk yang ada di ujung batang sana. Pohon randu memiliki buah berbentuk kapsul dan meruncing pada ujung pangkal buah. Ukurannya sekitar 10 hingga 30 cm. Ketika buah telah masak atau tua, warna buah akan berubah kecoklatan. Di dalamnya terdapat biji, juga serat yang disebut kapuk. Sementara bapak menjatuhkan buah-buah kapuk, saya dan Nenek Haina mengumpulkan buah-buah kapuk yang sudah kering. Nah, gini nih. Ini kapuk yang udah bisa dipanen. Kalau udah kering, udah bisa nih dipanen. Serat buah kapuk yang dihasilkan pohon randu terbilang cukup unik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi. Serat yang disebut kapuk banyak dimanfaatkan pengusaha di bidang industri, khususnya industri pemintalan dan mebel, bahkan industri elektronik. Pada industri pemintalan, serat kapuk biasanya dijadikan bahan baku untuk membuat benang. Sementara pada industri mebel, serat kapuk digunakan sebagai bahan isian untuk mengisi bantal, kasur, matras, bahkan jok kursi. Sedangkan pada industri elektronik, serat randu dimanfaatkan sebagai isolator panas dan juga peredam suara. Oke, gimana Ina? Kita setelah kita tadi panen kapuknya dan kita kupas ya, kita akan menuju ke pabriknya nih, tidak jauh dari pohon kapuk, dan kita akan urai ya. Kita akan pisahkan dari gumpalan-gumpalan dan bijinya. Nah, dan kita akan masuk ke proses diurai ya. Kapuknya dipisahkan dari gumpalan dan juga biji-bijinya ya. Ayo kita lihat gimana prosesnya, yuk. Di Desa Taripa, kapuk menjadi sumber penghasilan bagi warga desa. Hampir sebagian besar warga di sini menjadi pembuat bantal ataupun kasur. Tak heran jika di depan-depan rumah banyak warga yang sedang membuat bantal ataupun kasur. Aktivitas ini sering terlihat setiap hari. Pabrik-pabrik pengurai kapuk pun hampir setiap hari beroperasi. Kapuk yang telah dipanen dari pohonnya lalu dibawa ke pabrik untuk diurai dan dibersihkan dari bijinya. Nah, ini dia nih pabrik kapuknya. Kita masuk ya. Lihat sedikit sih gimana penampakan di dalamnya. Kita masuk di mana nih? Oke, sini ya. Wow. Oke, kurang lebih begini ya penampilan dan tampakan. Itu.
Ini bukan salju yang berterbangan ya pemirsa. Ini adalah kapuk yang keluar dari mesin penggiling. Saya tak mampu berlama-lama di dalam pabrik karena bulu-bulu halus dari kapuk bisa masuk ke hidung dan dapat mengganggu pernapasan kita. Jadi kita serahkan saja ke ahlinya. Kita akan menjemur kapuknya dan bijinya ya. Iya. Ini kira-kira berapa lama sih dijemurnya, Bapak? Setengah jam saja. Oh, setengah jam aja? Iya. Setelah dijemur, diangkat Digiling. lagi. Digiling. Ya digiling. Kapuk yang telah digiling di pabrik nantinya akan dibeli oleh pengrajin bantal ataupun kasur. Biasanya satu karung dihargai 30 sampai 40 ribu rupiah. Nantinya kapuk ini akan dimasukkan ke dalam pola kain untuk dibuat bantal ataupun kasur. Pekerjaan saya menemani Nenek Haina belumlah usai. Setelah dari pabrik, saya kembali menemani Nenek Haina untuk membuat bantal bersama warga desa lainnya. Nah, setelah tadi kita melihat proses pengolahan kapuk di pabriknya dan setelah itu jadi ini, sekarang kita di tahap pembuatan bantalnya ya. Ina, jadi saya mau coba bantu Ina di sini untuk mengisi kapuknya di sarung gulingnya ya. Tapi sepertinya bisa kita lihat ini sangat berbahaya untuk pernapasan, jadi saya biar aman pakai masker dulu ya. Oke. Warga Desa Dalaka dalam membuat bantal dan kasur masih menggunakan cara yang sangat tradisional. Bahkan untuk membuat pola bantal dan kasur masih menggunakan mesin jahit dan menutupnya dengan jahitan tangan. Terlihat para warga di sini bekerja menggunakan pengaman seadanya. Padahal partikel-partikel halus pada kapuk bisa saja masuk ke hidung dan mengganggu sistem pernapasan. Mungkin mereka telah terbiasa dengan hal ini. Bantal maupun kasur dari Desa Dalaka dijual hingga ke ibu kota Sulawesi Tengah yakni Kota Palu. Harganya pun variatif, mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000 untuk kasur yang menyesuaikan ukuran. Terbilang murah bukan? Tapi sayang sekali, ketenaran dari bantal maupun kasur dari kapuk sudah mulai tergerus dengan adanya kasur dan bantal yang berbahan busa. Kualitas busa yang memiliki tekstur lembut dan aman untuk dijadikan sebagai pengalas tidur, membuat orang kini telah beralih ke kasur dan bantal busa. Tapi tentu saja, kasur dan bantal busa ini memiliki harga yang lumayan mahal. Walaupun pengrajin bantal dan kasur kapuk dari Desa Dalaka ini dihadapi oleh persaingan industri busa, tapi mereka masih terus mempertahankan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Ini mereka lakukan untuk tetap melestarikan budaya pembuatan kasur dan bantal kapuk di desa mereka, agar nama Desa Dalaka tetap dikenal sebagai Ladang Kapuk. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan panjang saya, menyaksikan kebudayaan dan adat tradisi di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Mengukir cerita, mendalami makna akan sebuah warisan budaya, membuat saya mengerti bahwa ini adalah tugas kita bersama. Membuat Dadendate tetap dikagumi oleh warganya di tengah gempuran musik-musik modern, tetap terlestarikan hingga nantinya akan muncul generasi-generasi baru Dadendate. Juga tetap membuat pabrik kapuk di Desa Dalaka terus beroperasi, terus menghasilkan bantal dan kasur berbahan kapuk, walau di tengah serangan kasur dan bantal dengan bahan-bahan premium. Ini semua karena kita adalah Indonesia, negara dengan sejuta budaya.